Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan tentu mudah-mudahan pada pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, baik untuk anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini itu kita akan membahas tentang puasa akan membentuk pribadi yang bertakwa. Untuk pembahasan pertama yaitu adalah pengertian puasa. Jadi puasa di sini merupakan rukun Islam yang keempat ya. Nah, baik, kita melangkah kepada pengertian puasa. Yang pertama, puasa menurut istilah berarti shaum, yang berarti menahan. Yang kedua, puasa menurut bahasa yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, pada poin kedua ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu puasa dibagi dua menurut hukum. Yang pertama puasa wajib, yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa wajib terdiri dari yang pertama puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu puasa qada, artinya puasa yang dilaksanakan sebagai pengganti puasa yang kita tinggalkan di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah puasa nasar. Puasa nasar artinya puasa yang dilaksanakan karena berjanji mendapatkan hikmah atau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika lulus ujian sekolah. Dan yang terakhir adalah puasa kafarat. Puasa kafarat yaitu puasa yang dilaksanakan karena melanggar suatu hukum, misalnya yaitu menggauli istri di siang hari bagi mereka yang sudah berkeluarga. Dan kita melangkah pada pembahasan macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah ada 3, diantaranya adalah puasa Syawal, yaitu puasa yang dilaksanakan di bulan Syawal. Yang kedua, puasa Arafah, yaitu puasa yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga adalah puasa sunnah Senin Kamis, sesuai dengan dianjurkan oleh Nabi atau yang dicontohkan oleh Nabi. Baik, pembahasan berikutnya yaitu tentang syarat wajib puasa. Adapun syarat wajib puasa, mohon diperhatikan anak-anakku. Yang pertama adalah 1, balik atau dewasa. Dewasa di sini ditandai dengan haid untuk perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki. Kemudian mumayyiz, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga suci, dan yang keempat mampu. Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang syarat sah puasa. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua yaitu mumayyiz, artinya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga suci dari hadas, yaitu misalnya haid. Yang keempat sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Untuk berikutnya kita masuk ke rukun puasa. Jadi rukun puasa ada 2. Yang pertama berniat, yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian pembahasan untuk berikutnya kita lanjut tentang sunnah puasa. Di antaranya 1 yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua
melakukan kebaikan-kebaikan seperti misalnya bersedekah. Yang ketiga yaitu makan dan sahur, ya, makan sahur sesuai atau tepat pada waktu yang dianjurkan dan mengakhirinya. Kemudian yang keempat, berdoa sebelum berbuka puasa. Dan yang kelima, berbuka diawali dengan minuman atau makanan yang manis-manis sesuai dengan apa yang disunahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik anak-anakku, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Di antaranya, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi ini dapat membatalkan puasa, ya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar haid atau nifas bagi perempuan yang pasca melahirkan. Kemudian yang keempat, yang dapat membatalkan ibadah puasa kita adalah orang yang murtad, artinya orang yang keluar daripada agama Islam. Nah, inilah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait tentang hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Pembahasan berikutnya, orang yang boleh tidak berpuasa atau orang yang boleh meninggalkan ibadah puasa itu sendiri. Yang pertama, yaitu orang yang dalam keadaan sakit, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir. Yang ketiga, orang tua renta yang tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat, ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui bayinya, maka boleh tidak melaksanakan ibadah puasa karena dikhawatirkan memberikan efek kepada kesehatan si ibu maupun bayinya. Dan yang terakhir, adapun halangan-halangan atau uzur lainnya. Pembahasan berikutnya, adapun hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu melatih kedisiplinan dan kejujuran bagi seorang muslim. Yang ketiga yaitu pengendalian diri atau mengontrol daripada hawa nafsu yang bisa membahayakan atau merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Dan yang keempat, memelihara kesehatan kita. Jadi orang yang berpuasa tentunya dia akan hidup sehat karena akan terbiasa melakukan hal-hal positif, dan tentu juga akan menjaga setiap perkataan dan lisan maupun kebersihannya. Dan yang kelima yaitu berkasih sayang kepada fakir miskin. Artinya kita melakukan kebajikan atau kebaikan kepada fakir atau miskin yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, baik untuk anak-anakku sekalian, untuk pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang tentunya lebih menarik lagi, ya. Semoga daripada apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita, dan tentu harus menjadi anak yang soleh, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas di pembahasan masih tentang puasa, yaitu tata cara puasa dan hal-hal lain yang dianggap penting. Demikian, sekian daripada Bapak Guru yang sempat saya paparkan atau saya sampaikan tentang materi puasa hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.